Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang karir di bidang informatika. Karir di bidang informatika. Informatika dilandasi oleh landasan berpikir yang dinamakan dengan berpikir komputasional atau computational thinking. Cabang ilmu ini bisa membantu manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, serta menyebarkan suatu informasi. Lulusan di bidang informatika dapat memilih jalur sains ataupun teknologi, menjadi seorang ilmuwan, saintis, atau menjadi seorang insinyur, engineering. Beberapa jenis-jenis profesi di bidang informatika. Kelompok kami hanya akan memberi 5 contoh profesi yang ada di bidang ini, yang prospek serta luas. Yang pertama, sistem analisis. Sistem analisis adalah salah satu prospek karir di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sistem analisis bertugas untuk menganalisis, menyusun, dan menerapkan sistem. Seorang sistem analisis akan mengurus aplikasi, sistem, dan penyimpanan data, serta meningkatkan kinerja sistem yang ada. Untuk menjadi seorang sistem analisis yang handal, diperlukan skill-skill sebagai berikut. Skill yang pertama dapat menganalisis bisnis, skill yang kedua harus bisa berpikir logis dan kritis, yang ketiga dapat memahami bahasa pemrograman, yang kelima dapat memanajemen proyek, serta yang terakhir dapat mengurus administrasi sistem. Lanjut ke prospek yang kedua, yaitu back-end engineer. Back-end developer adalah seorang yang memiliki keahlian untuk merancang atau mengembangkan software di sisi server yang berkaitan dengan logika serta database. Secara umum, tugas seorang back-end developer yaitu melakukan pengecekan terhadap berbagai program inti dan fitur yang terdapat di balik software. Back-end developer juga harus mengelola basis data serta mengatur integrasi API. Intinya, back-end developer merupakan sisi server atau server side dari sebuah website ataupun aplikasi. Jadi harus memastikan bahwa seluruh program di balik software bisa berjalan dengan sempurna. Skill yang dibutuhkan oleh back-end developer yaitu yang pertama dapat memahami bahasa pemrograman, dapat memanajemen database, serta dapat memahami framework back-end, dan pemahaman API dan penggunaannya, Git, serta dapat memanajemen server. Lanjut ke prospek pekerjaan yang ketiga, yaitu DevOps Engineering. DevOps Engineer adalah seorang yang bertanggung jawab dalam siklus pengembangan software, memahami kerja developer dan IT operation, serta membangun kerjasama atau menjembatani antara kedua tim tersebut. Utama seorang DevOps Engineer adalah mengidentifikasikan penghalang dalam siklus development antara tim developer dan tim IT operation, sekaligus meminimalisir pemborosan sistem. Perusahaan membutuhkan DevOps agar seluruh proses bisnis dapat dikolaborasikan dengan visi yang sama dan scalable. Sehingga untuk menjadi seorang DevOps Engineer, kamu harus mempunyai pemahaman mendalam tentang proses pengembangan dan operation serta memiliki technical skill yang kuat. Lanjut ke prospek pekerjaan yang keempat, yaitu data scientist dan data analysis. Dua profesi ini kurang lebih job desk-nya cukup mirip, yaitu bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengekstrak, dan menginterpretasikan data mentah dengan algoritma machine learning agar bisa menjadi informasi berharga untuk pengembalian keputusan perusahaan dalam situasi di waktu mendatang adalah gambaran mengenai tanggung jawab dari seorang data scientist dan data analysis. Seorang data scientist dan data analysis juga harus memiliki pengalaman dalam skill yang mumpuni di data mining, bahasa pemrograman, Java, Python, analisis tools, pengetahuan statistik, dan matematika. Lanjut ke prospek pekerjaan kelima yang terakhir, yaitu game developer. Nah, di game developer ini ladang emas sekaligus profesi game developer ini untuk kalian pecinta game. Tak hanya bermain saja, tapi umumnya kalian juga akan bertanggung jawab dalam proses pemrograman dunia permainan digital dalam berbagai format seperti PC, konsol, browser, web, dan perangkat mobil.
Game developer harus memiliki keterampilan dalam bahasa pemrograman seperti C#, C++, Java, paham banyak tentang tren game terbaru, dapat membangun vibrasi dan api, serta seorang tim player karena dalam proses pembuatan game ada banyak sekali bidang-bidang lain yang akan bekerja sama menciptakan satu keutuhan game digital. Maka keterampilan komunikasi dan kerjasama juga penting.